kok berubah ya? Itu kalimat yang paling sering muncul dari mulut orang yang lagi patah hati. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya. Awalnya manis, tiap hari ngechat nggak putus-putus. Sekarang bales chat aja bisa 2 hari kemudian. Itu pun cuma emoji senyum tanpa makna. Bukan soal ngilangnya perhatian aja, tapi lebih ke arah ada yang gak beres. Entah kenapa rasanya seperti dicuekin sama orang yang dulu sempat bersumpah bakal sama-sama sampai akhir hayat. Sekarang malah hilang kabar, sering bohong, dan tiba-tiba muncul nama-nama baru yang gak pernah masuk ke dalam daftar pertemanan. Padahal kalau diingat-ingat semua udah dikasih waktu, tenaga, bahkan kepercayaan penuh. Tapi, ya itu tadi, sesuatu yang kelihatan sempurna kadang cuma ilusi. Dan tahu nggak, dari semua kasus perselingkuhan yang bikin dunia percintaan jadi medan perang berdarah-darah, ternyata 90% diantaranya dipicu oleh satu kebiasaan doang. Satu hal ini yang kelihatannya sepele, tapi ternyata efeknya fatal banget. Awalnya sih cuma iseng, ujung-ujungnya jadi main hati. Selingkuh itu biasanya bermula dari hal-hal kecil yang dibiarkan terlalu sering. Dimulai dari chat iseng, curhat ke lawan jenis, ataupun balas-balasan story sama lawan jenis. Dari yang cuma basa-basi, jadi rajin ngecek story-nya. Lama-lama, jadi seneng deh kalau ada notifikasi dari si dia. Nah, dari situlah bibit-bibit haram mulai tumbuh. Dan ini dia biang keroknya. Yap, ini yang diam-diam jadi pembuka pintu buat pihak ketiga. Kebiasaan menyimpan semuanya sendiri, gak cerita kalau lagi sedih, gak ngomong kalau lagi ngerasa kecewa, gak bilang kalau ada sesuatu yang bikin gak nyaman. Yang awalnya cuma gak enak mau ngomongnya, akhirnya isi kepala jadi penuh dengan unek-unek yang gak pernah tersalurkan. Dan saat ada orang lain yang sekedar nanya, "Kamu gak apa-apa?" Boom, meledaklah semua yang selama ini ditahan-tahan. Itulah momen dimana orang bisa merasa didengarkan oleh orang lain. Makanya kebiasaan diem-dieman sama pasangan itu lebih bahaya dari cemburu. Karena saat hati mulai sepi, apapun bisa masuk, dan celah sekecil itu cukup banget buat ngerusak semuanya. Kebanyakan orang-orang mikir kalau selingkuh itu baru sah disebut selingkuh kalau udah pegangan tangan, pelukan, atau lebih. Padahal nggak sesempit itu loh. Selingkuh itu bisa juga terjadi tanpa sentuhan. Coba bayangin, tiap malam tidur sebelahan, tapi isi hati lagi mikirin orang lain. Bangun pagi buka HP, tapi yang dicari bukan notifikasi dari pasangan. Atau malah udah mulai punya teman curhat yang bukan pasangan sendiri. Dan lebih parahnya lagi, mulai nyari momen buat bisa ketemu sama calon selingkuhannya. Fisik boleh di rumah, tapi hatinya udah numpang nginep di tempat lain. Itu sudah lebih bahaya, karena yang sudah pindah hati biasanya sudah nggak bisa dipanggil pulang lagi. Salah satu ciri kebiasaan yang bisa bikin orang selingkuh adalah komunikasi yang makin hambar. Awalnya tiap hari ngobrolin banyak hal. Sekarang komunikasi cuma sebatas udah makan, atau mau dijemput jam berapa, maupun terserah deh. Bahkan terserah yang diucapkan tiap hari itu bukan karena pasrah, tapi karena udah nggak peduli lagi. Dan dari sinilah orang mulai nyari energi dari luar, nyari obrolan yang bikin senyum-senyum, nyari tawa yang bukan basa-basi, nyari temen ngobrol yang bukan cuma nanya-nanya kewajiban. Karena orang itu bukan hanya butuh kasih sayang, tapi juga pengen didengerin dan dianggap penting. Dan kalau hal sekecil itu aja udah nggak bisa didapat dari yang paling dekat, maka yang jauh pun bakal kelihatan lebih menarik. Banyak orang yang bilang, "Tapi pasangan saya baik, nggak mungkin dia selingkuh." nah ini nih kalimat paling menyesatkan sedunia. Faktanya banyak orang selingkuh bukan karena dia jahat, tapi karena dia ngerasa kosong. Seseorang bisa baik, perhatian, penyayang, bahkan rajin ngasih kabar, tapi tetap aja bisa jatuh ke dalam lubang yang sama. Karena kesepian itu nggak bisa dilihat dari senyuman. Kadang orang paling ceria di depan adalah orang yang paling kesepian di belakang.
Namun, yaitu selingkuh itu bukan soal niat, tapi soal kebiasaan kecil yang dibiarkan tanpa sadar. Dan lucunya, orang-orang yang selingkuh selalu tega meninggalkan pasangannya yang kelihatannya udah sempurna banget demi selingkuhannya yang bahkan gak ada apa-apanya. Kalian tahu kenapa? Karena selingkuh itu bukan tentang kualitas orang ketiga, tapi tentang kekosongan yang gak pernah diisi. Orang yang selingkuh bukan karena ketemu yang lebih baik, tapi karena ada bagian dari dirinya yang merasa lebih hidup waktu bersama orang tersebut. Bukan soal siapa lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, ataupun lebih kaya, tapi karena pasangannya selalu banyak ngelarang. Sementara si selingkuhan pintar mengambil hati, mensupport hal-hal yang dia sukai. Pasangannya selalu cuek, sementara si selingkuhan selalu nanyain kabar. Si pasangan sibuk sendiri, sementara si selingkuhan ngasih perhatian. Kalau kalian bertanya-tanya, gimana caranya jadi pasangan yang gak pernah dikhianatin? Pertama, jangan biarin komunikasi cuma jadi rutinitas. Harus tetap ada ruang buat ngobrol tanpa tujuan. Bukan hanya soal kerjaan, bukan hanya soal uang, bukan hanya soal anak, tapi soal hati, soal pikiran, soal hal kecil yang bisa bikin happy dan bahagia, soal unek-unek receh yang bikin perasaan tetap nyambung. Kedua, jangan pelit-pelit ngasih pujian. Banyak hubungan yang mati bukan karena pertengkaran, tapi karena kehabisan apresiasi. Cuma karena udah lama bareng bukan berarti udah nggak butuh dibilang cantik, ganteng, hebat, ataupun luar biasa. Nah, di balik cerita perselingkuhan selalu ada aja luka yang numpuk. Selingkuh itu bukan solusi, tapi hasil dari masalah yang nggak pernah dibahas-bahas. Dan masalah paling berbahaya adalah yang didiemin bareng-bareng. Jadi kalau udah ngerasa ada yang beda, jangan cuma curiga, tapi mulailah ajak ngobrol, mulai buka topik yang udah lama dihindari. Karena kalau udah kejadian, sesal itu datangnya nggak cuma telat, tapi juga bikin hidup kayak disayat-sayat. Kalau kalian bertanya, apakah masih bisa diperbaiki? Masih. Selama dua-duanya mau berubah, semuanya masih bisa diselamatkan. Kuncinya bukan di maaf-maafan, tapi di usaha buat balik jadi pasangan yang klik, ngobrol, jujur, dan gak pelit ngasih perhatian. Kalau cuma satu yang berjuang, ya bakal capek sendiri. Tapi kalau dua-duanya sadar dan mau belajar, bahkan luka paling dalam pun bisa dijahit pelan-pelan. Karena ujung dari kesetiaan itu bukan tentang seberapa kuat menolak godaan, tapi seberapa konsisten membangun komunikasi yang bikin gak butuh godaan sama sekali. Jangan pernah menganggap sepele kebiasaan diem-dieman, karena dari situlah semuanya bisa berantakan. Tapi ya balik lagi, kalau kalian nonton sampai sini, kira-kira menurut kalian hal kecil apa sih yang sering banget dianggap remeh, tapi bisa jadi pemicu hancurnya hubungan? Ceritain di kolom komentar yuk, siapa tahu satu kalimat dari kalian bisa menyelamatkan hubungan orang lain hari ini. Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton.